Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari polisi Polda Metro menggeledah rumah Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Dengan adanya laporan masyarakat terkait pemerasan Syahrul Yassin Limpo atas penerimaan sejumlah uang oleh Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar. Firly Bahuri selalu menyatakan tidak pernah menerima uang 1 sen pun dari Syahrul Yassin Limpo. Biasanya para pelaku koruptor mana pernah mengakui perbuatannya, selain menyatakan sudah sesuai aturan yang berlaku. Tetapi setelah disidangkan, ya semua terbukti dimasuk penjara. Untuk mengetahui kebenarannya atau tidak perlu polisi Polda Metro berdasarkan laporan masyarakat, lalu polisi Polda Metro melakukan pemeriksaan kepada Firly Bahuri. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, diduga Firly Bahuri selaku Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diduga benar menerima uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo. Lalu polisi Polda Metro menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, beberapa hari kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah Firly Bahuri untuk mencari uang sebesar $1 miliar tersebut. Tetapi setelah selesai menggeledah rumah Firly Bahuri, belum disampaikan ke publik hasil penggeledahannya. Selama Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, tidak dilakukan penangkapan dan penahanan di rumah tahanan sementara atau penjara. Besar kemungkinan Firly Bahuri bisa melarikan diri di dalam negeri dan di luar negeri, dan bisa mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang benar di muka pengadilan nanti. Kemungkinan menyimpan uang $1 miliar di tempat lain. Kelihatannya polisi Polda Metro kurang berani bertindak, terlebih melakukan penahanan kepada Firly Bahuri. Tidak pernah melihat Firly Bahuri pakai jaket oranye, tetapi kalau orang biasa ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan dan pakai jaket oranye. Sepertinya polisi Polda Metro bertindak diskriminatif yang bertentangan dengan asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Dalam arti, siapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus ditahan dan pakai jaket warna oranye tanpa kecuali. Harapan saya, polisi Polda Metro bertindak tegas kepada tersangka Firly Bahuri selaku tersangka perkara korupsi melakukan penahanan dan menggunakan jaket warna oranye. Dengan adanya laporan masyarakat terkait pemerasan Syahrul Yassin Limpo atas penerimaan sejumlah uang oleh Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar. Firly Bahuri selalu menyatakan tidak pernah menerima uang 1 sen pun dari Syahrul Yassin Limpo. Biasanya pelaku koruptor mana pernah mengakui perbuatannya, selalu menyatakan sudah sesuai aturan yang berlaku. Untuk mengetahui kebenarannya atau tidak, lalu polisi Polda Metro berdasarkan laporan masyarakat, lalu polisi Polda Metro melakukan pemeriksaan kepada Firly Bahuri. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, diduga Firly Bahuri selaku Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diduga benar menerima uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo. Lalu polisi Polda Metro menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, beberapa hari kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah Firly Bahuri untuk mencari uang sebesar $1 miliar tersebut. Tetapi setelah selesai menggeledah rumah Firly Bahuri, belum disampaikan ke publik hasil penggeledahannya. Selama Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, tidak dilakukan penangkapan dan penahanan di rumah tahanan sementara atau penjara. Besar kemungkinan Firly Bahuri bisa melarikan diri di dalam negeri dan ke luar negeri.
dan bisa mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang benar di muka pengadilan nanti. Kemungkinan menyimpan uang 1 miliar rupiah di tempat lain. Kelihatannya polisi Polda Metro kurang berani bertindak, terlebih melakukan penahanan kepada Firly Bahuri. Tidak pernah melihat Firly Bahuri pakai jaket oranye. Tetapi kalau orang biasa ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan dan pakai jaket oranye. Sepertinya polisi Polda Metro bertindak diskriminatif yang bertentangan dengan asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Dalam arti siapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus ditahan dan pakai jaket oranye tanpa kecuali. Harapan saya polisi Polda Metro bertindak tegas kepada tersangka Firly Bahuri selaku tersangka perkara korupsi melakukan penahanan dan menggunakan jaket warna oranye. Sekian dan terima kasih.